Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Sinau CAD. Setelah kemarin kita membahas fitur-fitur yang ada di panel Place View, mulai dari base, kemudian project, kemudian auxiliary, sampai kita belajar terkait new sheet. Nah, pada kesempatan video tutorial kali ini kita akan belajar terkait fitur-fitur yang ada di panel iUnit. Setelah kemarin kita membahas bagaimana cara meletakkan pandangan, kemudian bagaimana cara mengambil pandangan, memotong pandangan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk memberikan dimensi pada pandangan-pandangan tersebut. Nah, seperti biasa teman-teman, kita juga akan menjelaskannya menggunakan sebuah model. Kita juga akan langsung praktek, nggak hanya menjelaskan terkait fungsinya secara teori, tapi juga langsung praktek menggunakan model pub cutter yang sudah kita bahas tutorial cara assembly-nya di video sebelah. Kita mulai dengan create new file seperti biasa. Kalau misal teman-teman belum punya inventor drawingnya, kemudian nanti pilih metric, terus lalu pilih yang iso.idw, kita klik, terus kemudian nanti klik create. Nah, kalau udah terbuka, mungkin sebelumnya udah ada drawingnya. Mungkin kalau misal teman-teman mau pakai drawing yang udah ada, nanti tinggal new sheet aja, klik new sheet. Nah, nanti akan terbuka satu kertas gambar yang belum terpakai. Nah, nanti kita akan belajar fitur iUnit di kertas yang ini. Pertama-tama kita coba letakkan dulu assembly pipe cutternya. Kita open, kemudian kita cari pipe cutter, klik open, kemudian pandangannya saya pilih pandangan depan dan pandangan samping kanan dengan skala di kertas A3 saya 1:2. Kemudian saya klik OK dulu. Oke, udah muncul semua. Kita akan mulai belajar dari fitur dimension. Jadi fitur dimension ini seperti namanya, dia fungsinya untuk memberikan dimensi kepada model atau pandangan yang sudah kita letakkan di inventor drawing. Ini menjadi fitur yang krusial dan nantinya ke depan akan sangat sering sekali kita pakai untuk ngasih tahu si engineer atau si manufakturnya kalau semisal ini loh, dia itu dimensinya sekian milimeter atau sekian derajat dan seterusnya. Caranya klik dimension, kemudian langsung klik aja mana yang ingin kita beri dimensi. Misal panjang total, misal tinggi total gitu. Kita klik yang ujung ini, kemudian kita klik ujung yang bawah, lalu kita geser misal ke sini. Nah, lalu klik, kemudian angka atau dimensinya akan muncul 388,41 mm. Nah, dimensi ini nggak cuma untuk panjang doang, dia juga bisa jarak antar dua sisi atau dua komponen. Tinggal diklik aja sisinya kayak tadi gini, terus gini, nanti tarik ke atas. Atau panjangnya ini langsung kita klik, lalu tarik ke atas 106 mm. Atau kalau semisal kita juga pengen tahu gitu dimensi sudutnya itu berapa derajat, ya tinggal klik aja. Misal sisi yang ini dengan sisi yang ini tuh sebenarnya berapa derajat sih? Kita klik, terus kita tarik, maka dimensinya dalam bentuk sudut 90 derajat. Oke, seperti itu, sangat mudah untuk digunakan fitur dimension. Kita hapus dulu. Nah, kemudian di samping dimension itu ada baseline, ordinate, chain, dan juga range. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah fitur-fitur yang nantinya akan mempermudah kita dalam menentukan dimensi mana yang dibutuhkan dan juga peletakan dari dimensi itu sendiri. Kita mulai dari baseline. Jadi baseline itu adalah sejenis penentuan dimensi secara otomatis, yang mana dimensinya itu ditentukan dari satu sisi ke satu sisi datum tertentu atau satu baseline tertentu. Misal baseline kita yang ini, misal kita klik, terus kita pengen tahu sisi yang ini atau garis yang ini jaraknya dengan baseline kita, garis base kita. Kita klik aja garisnya. Terus misal kita juga pengen tahu jaraknya dengan garis yang ini, jaraknya dengan garis yang ini, jaraknya dengan garis yang ini, dan juga yang ini misal. Kalau udah kita klik kanan lalu continue, kemudian geser ke kanan, dia akan secara otomatis menunjukkan kepada kita dimensinya dihitung dari baseline atau garis datum dari sini. Jadi semua dimensi yang tadi kita klik itu diukur dari baseline. Kemudian di sini juga ada lawan kata dari baseline, yakni chain namanya. Sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Kita klik chain. Nah, kalau yang baseline tadi kan dimensinya diukur dari baseline semua ya. Nah, kalau chain ini diukur berdasarkan atau dari sisi atau garis yang terdekat gitu. Misal kita klik sisi yang sama atau garis yang sama dengan tadi ketika kita menggunakan fitur baseline. Kita klik yang ini, klik yang ini, kemudian klik yang ini juga, kemudian yang ini, terakhir yang ini.
Kalau udah sama, klik kanan, kemudian continue, lalu kita geser. Kemudian kita klik, terus klik kanan lagi, lalu klik create. Nah, fitur chain ini lawan kata dari fitur baseline, jadi dimensinya itu enggak dari baseline di sini, tapi dari sisi atau garis terdekat. Jadi ngukurnya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini 94, dari garis ini ke garis ini 18,04, dari garis ini ke garis yang ini 85, dan seterusnya. Nanti tergantung kebutuhan kita akan menggunakannya seperti apa. Nah, selanjutnya di sini juga ada ordinate. Ordinate itu seperti fitur baseline, bedanya adalah kalau baseline kan dia menggunakan garis sebagai datum gitu. Nah, kalau ini dia datumnya itu berupa koordinat. Jadi misal kita pengen koordinatnya itu dimulai dari sini. Kita klik yang ini, kita klik. Kemudian kalau udah kita tentukan garis atau sisi mana yang pengen kita ketahui dimensinya relatif terhadap titik koordinat ini. Misal garis yang ini, kemudian garis yang ini, garis yang ini juga kita samakan aja ya teman-teman, sama yang ini. Kalau udah klik kanan kemudian continue, kita klik kanan kemudian klik OK. Maka nilai yang muncul, contohnya nih, misal 18,04, itu artinya adalah dimensi yang dihitung dari garis ini ke titik koordinat adalah 18,04. Pun juga dimensi-dimensi yang lainnya, misal yang 85 itu artinya adalah dimensi yang diukur dari sisi atau garis yang ini relatif terhadap titik 0 koordinat adalah 85 mm. Pun juga untuk yang 112, 137 dan seterusnya. Fitur baseline, ordinate dan chain ini akan sangat membantu kita dalam mempercepat untuk menentukan dimensi. Jadi teman-teman nggak perlu klik dimensi satu persatu gitu. Misal yang ini ke sini berapa 25, terus yang ini ke sini berapa misal 94. Itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Harus klik 2 kali untuk memunculkan dimensinya. Maka cukup menggunakan salah satu dari 3 fitur yang memudahkan ini, antara baseline, ordinate, atau chain, tergantung kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini ada fitur arrange. Jadi fitur arrange itu adalah sebuah fitur yang kemudian nanti akan sangat membantu kita untuk mengatur atau merapikan dimensi yang sudah kita buat sebelumnya. Contoh nih, kalau kita lihat dari fitur-fitur yang sudah tadi kita gunakan, ini kan masih sangat jauh ya dari 3D view-nya atau dari penampilan model ini. Masih sangat jauh. Nah, kita pengen dekatkan. Kalau satu-satu kan sulit gitu, membutuhkan waktu lama. Sedangkan kita udah terlanjur naruhnya jauh dari pandangan depan kita gitu. Nah, nggak perlu khawatir, nggak perlu dihapus juga, dan nggak perlu ngurang menggunakan ordinate atau chain. Teman-teman bisa menggunakan fitur arrange, klik fitur arrange, lalu klik dimensi mana aja yang pengen kita rapikan. Misal dimensi yang ini ya, yang tadi kita menggunakan chain. Kita klik, kalau misal udah klik semua lalu klik kanan, klik OK. Maka otomatis dia akan langsung rapi, diukur 10 mm ya kalau nggak salah, 10 mm atau 12 mm, nanti kalau salah tolong dikoreksi, dari sisi atau garis terdekat dari penampilan atau model kita. Seperti itu teman-teman untuk fitur dimension di panel dimension, insya Allah dimudahkan ya teman-teman untuk memahami. Kemudian di sini ada fitur hole and thread, seperti namanya, dia akan memudahkan kita untuk memberikan dimensi sebuah lubang atau sebuah silinder yang kemudian dia memiliki ulir tertentu gitu. Contoh nih misal yang ini misal, ini kan dia berulir ya. Nah, daripada teman-teman bikin dimensi, klik ini, klik yang ini, kemudian belum nanti harus edit dimensinya, kita ganti menjadi misal M16 gitu. Ya kalau M16-nya bener, kalau semisal salah kan kita nggak tahu. Nah, di sini fitur hole and thread memudahkan kita untuk kemudian memberikan dimensi kepada ulir, baik itu lubang maupun silindris. Caranya klik hole and thread, kemudian klik ulirnya. Misalnya ini kita klik, nah maka otomatis dia akan mendeteksi ulirnya dengan dimensi M16 kali 2 6G. Kita klik, nah maka otomatis nggak perlu kita manual menggunakan fitur dimension. Selanjutnya di sini juga ada chamfer, fungsinya untuk memberitahu kita nilai chamfer kalau semisal model kita punya chamfer. Misal nih kita cari dulu chamfernya, misal yang ini. Caranya kita klik yang ini sisi miring, kemudian sisi lurus relatif terhadap sisi miringnya, kemudian kita tarik. Maka dia akan menunjukkan kepada kita nilai chamfernya yakni 2 mm kali 45 derajat kemiringan. Oke. Untuk fitur punch dan juga fitur bend nggak akan kita bahas karena kita belum
upload video tutorial terkait sheet metal. Nanti kalau udah kita upload sheet metalnya, insya Allah akan kita bahas juga yang punch dan juga band notes-nya. Kemudian teman-teman di sini juga ada fitur teks. Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk membuat teks. Kita klik fitur teks, kemudian kita klik di kertas kita, lalu tinggal tulis saja misal Sinau CAD, kemudian klik OK, maka akan muncul otomatis namanya di sini. Nah, di sampingnya itu ada leader teks. Bedanya apa dengan teks? Kalau teks itu kan dia memberikan sebuah teks secara bebas ya di kertas kita atau di drawing kita. Nah, sedangkan leader teks ini dia memberikan anotasi dan juga menunjukkan arah panahnya, anotasinya itu kemana. Misal nih, kita ingin memberikan petunjuk bahwasannya komponen yang ini dengan komponen yang ini tuh nempel gitu, atau ada tangentnya. Nah, itu bisa kita berikan keterangannya menggunakan leader text. Kita klik sisinya, misal yang ini kita klik, terus kemudian kita pengen ngasih tahu ke si manufaktur atau si engineer yang bikin komponen ini bahwasanya sisi yang ini tuh tangent gitu. Kita tulis tangent, lalu klik OK. Dan untuk kasus-kasus yang lainnya bisa menggunakan leader text. Kemudian teman-teman untuk sketch simbol dan juga simbol-simbol di sini, simbol-simbol gambar teknik di sini nggak akan kita bahas dulu ya di tutorial dasar. Nanti insya Allah akan kita bahas di tutorial lanjutan. Jadi tetap stay tune di Sinau CAD dan jangan lupa klik subscribe. Nah, selanjutnya kita akan loncat ke fitur Centerline. Nah, fitur yang ada di sini itu adalah fitur-fitur yang nantinya kemudian akan memudahkan kita untuk memberikan sebuah centerline yang ngasih tahu ke si pembaca gambar atau si engineer bahwasanya ini itu adalah komponen yang bentuknya silindris. Yang komponen yang kemudian bentuknya lingkaran gitu, baik itu lubang berulir atau silinder bebas. Nah, caranya untuk yang centerline ini, centerline aja itu caranya adalah dengan menentukan start point dan end point yang kemudian kita harus kliknya itu pas di midpoint garis tersebut. Misal kita pengen nambahi garis centerline di sini, di antara dua ini. Caranya kita cari midpoint dulu, yang hijau ini kita klik, kemudian kita klik hijau-hijaunya yang ini, menunjukkan bahwasanya itu adalah midpoint dari garis ini, kemudian kita klik, lalu klik kanan, kemudian klik create, maka otomatis centerline-nya akan muncul. Nah, di sampingnya itu juga centerline juga, cuman dia adalah centerline bisector, yang mana centerline ini tidak dibuat dengan kita menentukan start point dan end point, melainkan ditentukan berdasarkan dua garis yang kita pengen ngasih centerline di antara dua garis tersebut. Kita langsung praktek aja, kita klik centerline bisector, kemudian kita klik dua sisi yang pengen ada centerline di antara keduanya. Kita klik sisi yang ini sama klik sisi yang ini. Nah, maka otomatis centerline-nya akan muncul. Munculnya itu nggak cuman segini doang ya, tapi juga selama garis itu ada, maka centerline-nya juga ada. Kalau udah klik kanan, lalu cancel atau ESC. Nah, kemudian selain centerline, kita juga bisa ngasih center mark ke 3D model kita untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah komponen lingkaran atau komponen silindris. Caranya klik center mark, misal yang ini kita pengen kasih center mark, kita klik aja lingkarannya, otomatis ini langsung jadi center mark. Atau yang ini misal kita klik, ini juga kita klik, ini juga kita klik. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Kalau udah langsung ESC, maka otomatis center mark-nya akan muncul di lingkaran yang tadi udah kita klik semua. Kemudian terakhir teman-teman di sini ada centered pattern. Oke, mungkin kita akan nambahin model baru lagi untuk menjelaskan fungsinya. Kita akan ambil komponen baru. Kita cari komponennya pakai yang housing. Klik open. Kemudian kita letakkan dulu di sini, klik OK. Nah, kasus untuk pattern center ini adalah misal kita pengen mengetahui nilai PCD atau pitch center diameter. Kalau semisal saya buat lingkaran yang nantinya akan menembus lubang-lubang ini, terus saya pengen tahu diameternya berapa, itu adalah kita sebut sebagai PCD. Nah, untuk membuat center mark itu, kita harus bikin menggunakan fitur ini, centered pattern. Kita klik centered pattern, kemudian kita klik lingkaran referensinya, misal yang ini, kemudian kita klik lubang yang ini, lubang yang ini, lubang yang ini, dan juga lubang yang ini. Kita klik lagi yang ini. Kalau udah klik kanan lalu create. Maka otomatis akan muncul center line yang nantinya bisa kita kasih dimensi. Kita klik lingkaran yang barusan kita buat.
kemudian nilainya kita ganti menjadi misal PCD 118. Klik OK. Nah, ini hanya bisa kita gunakan atau kita lakukan atau kita buat menggunakan fitur centered pattern. Tidak bisa menggunakan center line, nggak bisa menggunakan yang ini, ataupun menggunakan center mark. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah fitur retrieve model annotation. Jadi ini adalah sebuah fitur yang nantinya akan membantu kita. Nah, selama kita 3D modeling, itu kan kita menggunakan 2D sketch ya. Kita menggunakan 2D sketch yang mana pun juga sebenarnya kita udah menentukan nilai PCD ini berapa, kemudian nilai diameternya berapa waktu kita melakukan proses 3D modeling. Nah, nilai-nilai di 2D sketch itu bisa kita import ke dalam 2 dimensi drawing menggunakan fitur retrieve model annotation. Kita klik retrieve model annotation, kemudian kita klik view-nya atau klik modelnya, maka semua anotasi, semua dimensi-dimensi yang sudah pernah kita buat selama kita membuat 3D modeling ini akan muncul. Dan kita bisa mengambil mana dimensi yang kemudian pengen kita taruh di view ini. Misal dimensi yang ini, misal dimensi yang ini, misal 3 dulu aja. Kalau udah kita klik OK. Maka tanpa perlu ribet-ribet kita menentukan menggunakan fitur dimension, kita bisa langsung import nilai-nilai ini dari 2D sketch yang sudah kita lakukan selama kita melakukan proses 3D modeling. Seperti itu teman-teman, semoga dimudahkan untuk memahami. Kemudian di sini ada fitur start sketch, sama fungsinya kayak start sketch di sini, nggak akan saya jelaskan lagi. Kemudian ada part list. Nah, part list ini adalah fitur di Autodesk Inventor di mana memudahkan kita dalam membuat tabel, yang mana di dalam tabel itu berisi komponen-komponen yang menyusun assembly kita, misal si pipe cutter ini. Caranya klik part list, kemudian klik assembly view-nya, misal yang ini boleh, yang ini juga boleh. Kita klik yang ini aja, misal. Kemudian kita coba langsung klik OK aja. Kita klik OK, kemudian kita taruh di sini. Kita klik. Nah, maka semua komponen-komponen penyusun assembly pipe cutter akan muncul beserta beberapa keterangannya kayak item nomor berapa, kemudian jumlahnya berapa, misal pinnya ini ada 4, kemudian rollernya ada 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang ini kita skip dulu, kita bahas di tutorial lanjutan. Nah, terakhir kita bahas terkait balloon. Jadi balloon ini adalah fitur di Autodesk Inventor untuk memudahkan kita untuk ngasih tahu si drafter atau si pembaca gambar atau si engineer komponen yang namanya frame body itu yang mana sih gitu. Terus yang cutter support itu yang mana. Nah, itu bisa kita tunjukkan dengan fitur balloon. Kita klik fitur balloon, kemudian misal kita klik yang ini, klik, kemudian kita tarik keluar, kemudian kalau udah diklik, klik kanan lalu continue. Nah, maka kita menunjukkan bahwasanya part yang ini itu adalah part nomor 4 gitu, atau kalau misalnya kita lihat di part list adalah part handle, dan seterusnya. Misal yang ini adalah part nomor 6, kemudian yang ini, klik kanan, continue, ini adalah part nomor 1. Sangat mudah. Nah, kalau misal teman-teman nggak mau ribet-ribet ngeklik satu persatu masing-masing komponennya, di sini ada fitur yang namanya auto balloon. Nah, sebelum kita menggunakan fitur auto balloon, kita coba hapus dulu tadi yang balloon udah pernah kita buat. Oke, kita klik auto balloon, kemudian kita klik view-nya, misal view yang ini. Lalu kita klik komponen-komponen yang ingin kita tunjukkan, itu komponen nomor berapa. Kita klik yang ini, semuanya ya kalau bisa. Yang ini, misal yang ini juga. Kemudian select placement. Kalau semisal nggak pas, yang harusnya vertikal gitu, bisa kita ganti menggunakan vertikal. Kemudian spacing antara balonnya bisa kita rubah, misal jadinya 5 gitu. Kemudian kita klik di sini penempatannya, lalu kita klik OK. Maka secara otomatis balonnya akan muncul tanpa teman-teman harus klik satu persatu gitu, menggunakan fitur balon yang biasa. Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk video tutorial kali ini. Kita sudah membahas fitur-fitur yang ada di panel unit, mulai dari dimension sampai balloon. Kalau semisal ada yang masih belum paham, kalau semisal teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan untuk tim Sinau CAD, boleh tulis pertanyaannya dan juga masukannya di kolom komentar. Jangan lupa juga teman-teman untuk klik like dan juga klik subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau semisal kita update video-video terbaru. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.